Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mau berkonsultasi, Mbak, tentang masalah saya. Oh, Mbak mau berkonsultasi. Mbak, jika mau cerita aja tentang permasalahan Mbak. Semua tentang permasalahan Mbak ceritakan kepada saya. Jika Mbak masih ragu untuk mempercayai saya, Mbak tenang saja. Karena saya sebagai konselor, saya akan menjaga kerahasiaan tentang permasalahan klien saya. Mbak bisa mulai bercerita tentang permasalahan Mbak, tapi sebelum itu Mbak bisa memperkenalkan diri Mbak dulu. Oke, Mbak. Nama saya Murni Amalia, Mbak. Saya sebelumnya ini kertas hasil kuesioner yang saya isi. Ini, Mbak. Oh ya, saya lihat sebentar ya. Oke, saya sambil mendengarkan dan melihat ini, Mbak bisa mulai cerita tentang permasalahan Mbak. Jadi ini, Mbak, saya itu kayak masalah sosial saya sih sebenarnya. Saya merasa takut gitu sama orang-orang itu, Mbak. Terus kalau lagi ngumpul ramai-ramai gitu, kayak saya takut sendiri, kayak cemas gitu kalau ada di saya nggak tahu takutnya itu karena apa sih, Mbak, itu tepatnya. Kayak takut aja gitu sama mereka. Jadi saya sering menyendiri jadinya. Kalau boleh saya tanya Mbak, rasa itu kapan mulai muncul? Rasa takut itu Mbak? Jadi saya takut itu mulai, kalau nggak salah mulai SMP itu, Kak. Saya kayak takut gitu, Kak, sama orang-orang di luar itu. Kalau waktu SD itu saya nggak takut karena kayak udah berteman gitu sama orang-orang itu, banyak yang udah tahu saya itu seperti apa. Terus saya waktu masuk SMP itu, Kak, saya kan kayak ketemu karakter baru, saya ketemu sama teman baru yang sifatnya itu ya nggak terlalu saya suka. Mereka itu kayak kalau salah itu langsung dimarahi gitu. Kalau nggak se frekuensi sama mereka, kayak lagi kelompokan itu nggak sesuai sama yang mereka mau, mereka itu kadang kayak marah, kayak tiba-tiba menjauh dari saya gitu, Kak. Jadi saya kayak takut, masa orang yang ada di luar juga kayak gini gitu, Kak. Jadi saya takut. Jadi saya sering jarang keluar rumah gitu, Kak. Pas diajak teman gitu, saya juga takut gitu, Kak. Jadi kadang saya nyari alasan, maaf Kak, nggak boleh sama orang tua gitu. Padahal bukan nggak boleh, Pak, cuman saya nggak berani aja keluar. Mbak, apakah akhir-akhir ini itu trauma Mbak terhadap sosial itu apakah sering terjadi? Iya, Mbak, sering. Saya kan di kampus itu ini, Mbak, saya sering merasa cemas gitu, cuman diem doang gitu, duduk di dekat teman-teman tuh, Mbak. Saya cemas gitu, kayak ngerasa wah teman saya itu ngeliatin saya, tapi saya ngerasa mereka itu kayak nggak suka gitu. Jadi saya takut, saya bingung jadi saya jarang gitu komunikasi jadinya sama teman. Jadi saya sering kadang duduk sendirian gitu, meski ada di dalam kelas bareng anak-anak banyak, itu saya tetap gitu, Pak, nggak ikut ngobrol sama mereka gitu, karena saya takut gitu, takutnya nanti nggak nyambung gitu yang diomongin. Kalau boleh saya tahu, apakah Mbaknya pernah merasa pada suatu saat Mbak itu tidak merasa takut atau
Iya, takut terhadap sosial itu pernah apa tidak, Mbak? Pernah Mbak, waktu itu sekali saya ada merasa berani waktu di depan kelas itu Mbak, saya berani gitu presentasi. Karena saya mencoba untuk itu berusaha bicara di depan, saya coba untuk tidak cemas, tapi saya berani, saya berhasil gitu menjelaskan meskipun kurang jelas, tapi saya juga cemas gitu Mbak, takutnya anak-anak nggak ngerti sama apa yang saya jelaskan. Soalnya kan ada gitu yang katanya kalau anak yang introvert itu Mbak ya kayak punya bahasa sendiri untuk dirinya sendiri, jadi kadang bahasanya itu yang disampaikan tidak dipahami sama mereka, itu yang saya takuti Mbak. Jadi kadang saya meskipun berani kayak selesai presentasi, saya merasa bahaya ini, kata saya gitu, bahaya, aku kayaknya nggak ngerti, kayak bakal banyak pertanyaan gitu. Saya nggak terlalu suka gitu Pak kalau banyak tanya gitu, kayak risih aja kok banyak tanya gitu Pak. Wah, itu sebuah pencapaian bagus Mbak, karena Mbak sudah bisa mencoba memberanikan diri ya, walaupun masih di dalam area kelas. Nah, setelah pencapaian Mbak tersebut, mungkin Mbak bisa ke depannya Mbak bisa itu mencoba lebih terbuka lagi saat bersosial, dan Mbak juga bisa mencatat kegiatan Mbak tersebut saat bersosial tersebut itu, dan nanti Mbak lihat berapa banyak pencapaian Mbak yang telah Mbak coba. Nanti juga Mbak bisa lihat di waktu apa dan kapan Mbak itu tidak bisa bersosial dengan tenang, dan juga saat waktu dan kapan Mbak itu merasa takut saat bersosial itu. Iya Mbak, berarti saya ini Mbak ya, saya harus mencoba untuk bersosial lagi dengan orang-orang. Saya mencoba, nanti semisal saya itu ada yang sesuatu yang saya lakukan itu saya tidak berani, saya juga merasa cemas, nanti saya itu mencoba lagi untuk memberanikan diri. Kemudian saya itu mencatat pencapaian saya supaya saya tahu saya sudah bisa memberanikan diri apa tidak gitu. Oh iya Mbak, seperti itu. Coba deh Mbak ke depannya agak kurangi rasa negatif thinking terhadap orang-orang sekitar Mbak dan juga teman-teman Mbak, dan juga coba kurangi rasa cemas dan tidak rasa percaya diri Mbak tersebut. Coba Mbak pergi buka diri lagi, mencoba relax terhadap teman-teman Mbak. Iya Mbak, saya harus mencoba memahami mereka juga ya Mbak ya. Saya berusaha memahami mereka sehingga saya itu nggak berpikiran negatif, sehingga saya juga nggak cemas saat ada di lingkungan sosial saya ini. Ya Mbak, makasih sudah mau mendengarkan cerita saya dan sudah memberi saya saran yang membuat saya berpikir lagi tentang perilaku saya yang termasuk buruk lah di luar sosial. Terima kasih.